Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad sahibil busra, salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadha ila yaumil akhirah. Amma ba'd. Yang sama-sama kami hormati para asatid, hadir bersama kita Ustadz Abah Bram, Ustadz Selamat, Ustadz Muhib, Ustadz Muslimin, semuanya. Kita doakan mudah-mudahan beliau-beliau senantiasa dimudahkan urusannya oleh Allah, dilapangkan rezekinya, diberkahi umurnya, diberkahi keluarganya, dan istiqomah membimbing kita semua menggapai ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat muslimin muslimat yang kecil-kecil maupun yang besar, yang tua maupun yang muda, yang laki maupun yang perempuan, yang belum kaya maupun yang sudah kaya. Alhamdulillah, puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana malam hari ini, saat ini kita semua ditakdirkan oleh Allah duduk di majelis yang mulia, di majelis yang nama kita disebut oleh Allah di hadapan malaikat satu persatu. Alhamdulillah, di majelis yang setelah ini kita kembali ke rumah, insya Allah salah dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di majelis yang senantiasa dinaungi, diliputi oleh malaikat-malaikat Allah. Mudah-mudahan kula sampeyan kabeh istiqomah, kula sampeyan kabeh diberikan kekuatan oleh Allah sampai akhir hayat, senantiasa memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ada ibadah-ibadah yang diterima oleh Allah sehingga mendapatkan ridha dan dimasukkan ke dalam surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa salawat salam selalu senantiasa terlimpah curahkan kepada pimpinan kita semua, yang tidak lain tidak bukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarga dan sahabatnya. Semoga sampai kepada kita dan kita semua kelak mendapatkan pertolongan, mendapatkan syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya kita bacakan suratul Fatihah untuk pengarang kitab ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah, ilmu yang mendorong kita semua menuju ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Lahadiniyah wa likulliniyah salihah wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli. Amin. Malam hari ini alhamdulillah kita dapat bersama-sama belajar menggali ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala, yang sebagaimana kita ketahui begitu banyak sekali keutamaan-keutamaan bagi mereka yang mau mencari, bagi mereka yang mau menuntut ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu keutamaannya, man yuridillah bihi khairan yufaqihu fiddin. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki orang tersebut menjadi orang yang baik,
menghendaki orang tersebut menjadi orang yang soleh, orang yang benar, orang yang mendapat kasih sayang daripada Allah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menuntun orang tersebut agar bisa mendapatkan ilmu-ilmu agama. Maka kita malam hari ini menuntut ilmu-ilmu Allah, mencari ilmu agama. Mudah-mudahan ulah sampean kabeh kita semua termasuk orang-orang yang dikehendaki oleh Allah mendapat kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Apa maning sing aku bisa cilik. Ya. Sing awit cilik dikenalkan ilmu agama, dikenalkan oleh Allah, dikenalkan kepada Nabi besar Muhammad. Wah, ini keberuntungan ini. Ya, mereka yang kecil-kecil kemudian tumbuh dewasa, tumbuh besar dalam keadaan menuntut ilmu, maka kelak yang kecil-kecil ini akan mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sab'atun, ada 3 kelompok yang mana kelompok tersebut mendapat naungan dari Allah pada hari kiamat. Tidak ada naungan dari selain Allah. Di antaranya adalah syabun nasya'a fi ibadatillah, seorang pemuda, anak-anak yang tumbuh dewasa senantiasa cinta terhadap ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Baik hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita melanjutkan pembahasan yang telah dibahas oleh guru-guru kita yang ada di sini. Dan malam hari ini sampailah kita kepada al-maqalatus sadisah wa thalathun, nasihat yang ke-36. An Luqman al-Hakim annahu qala libnihi. Nasihat yang ke-36 ini datang daripada Luqman al-Hakim. Sesungguhnya beliau mengatakan libnihi kepada anaknya, ya bunayya, wahai anakku, inna nasa salah satu atlat, sesungguhnya manusia itu terbagi menjadi 3 macam, terbagi menjadi 3 bagian manusianya. Setiap kita, setiap jiwa kita, setiap raga kita, setiap seorang manusia akan menjadi 3 bagian. Sulusun lillah. Bagian yang pertama adalah milik Allah, untuk Allah, bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa sulusun lidud, wa sulusun li nafsih. Dan bagian yang kedua adalah untuk dirinya. Wa sulusun lidud, dan bagian yang ketiga ada bagian untuk siapa? Cacing-cacing yang ada di dalam tanah. Ini manusia nih, nggak laki, nggak perempuan, nggak tua, nggak muda, nggak orang Indonesia, nggak orang Cina. Semuanya ketika telah meninggal dunia, maka akan kembali kepada pemiliknya masing-masing. Ada yang kembali kepada Allah, ada yang kembali kepada cacing, ada yang kembali kepada dirinya sendiri. Fa'amama huwa lillahi faruhuhu, maka yang akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, sebagaimana bagian yang pertama tadi, yang akan kembali kepada Allah adalah ruhnya. Orang kalau sudah meninggal dunia masuk ke alam kubur, makanya jangan heran di situ lebih masih memberikan pelajaran. Ya, di dua murid masih belajar itu. Wong wis mati kan masih diajarin lebih. Apabila datang kepadamu 2 malaikat dan bertanya kepadamu man rabbuk wa man nabiyyuk wa ma qiblatuk, ya, datang kepadamu 2 malaikat bertanya siapa Tuhanmu, siapa nabimu, mana kiblatmu, siapa teman-temanmu,
Ayah, faqul bilisanil fasih, jawablah dengan lisan yang fasih. Allahu Rabbi, Allah adalah Tuhanku. Sampai akhir ini, wong mati baik masih belajar. Pemaning pula wong sing masih urip. Ya aja kalah dari wong mati. Cuma kadang-kadang wong uripe baik mati. Ya, wong emang urip tapi mati. Ibadah beli, belajar beli, naudzubillah min dzalik. Itu yang pertama, rohnya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jasadnya sih masuk ke alam kubur, akan tetapi setelah mati masuk ke alam kubur ada kehidupan lagi, dibangkitkan oleh Allah. Ya, dibangkitkan oleh Allah, dihidupkan kembali, didudukkan, ditanya. Ya, sebagaimana pertanyaan-pertanyaan tadi. Tapi kalau kita cinta kepada Nabi Muhammad, kalau kita senantiasa ingat Nabi Muhammad, kalau kita menghidupkan sunnah Nabi Muhammad, maka insya Allah pertanyaan-pertanyaan tadi bisa dijawab dengan gampang, dengan mudah. Amin ya rabbal. Nah, sebab dikatakan sebelum pertanyaan-pertanyaan itu datang dari malaikat, Allah Subhanahu wa ta'ala akan menunjukkan satu gambar. Satu gambar yang mana gambar tersebut adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditanya, kamu itu kenal nggak sama ini yang begitu indah, begitu bercahaya? Kalau ketika hidup di alam dunia banyak bersolawat, hidup di alam dunia senantiasa memperhatikan sunnah-sunnah Nabi Muhammad, taat kepada Allah dan Rasulnya, maka insya Allah di alam kuburnya dia akan menjawab, ya saya kenal dengan orang tersebut. Siapa? Tidak lain dan tidak bukan, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga beli ditakoni maning man robuk wa nabi bus, ayo maning surga. Amin ya rabbal alamin. Tapi sebaliknya, ketika di alam dunia Allah berikan nikmat hidup, Allah berikan nikmat rizki, Allah berikan nikmat segala macam nikmat, akan tetapi bukan untuk ibadah, malah untuk foya-foya, malah untuk bermaksiat, malah untuk melakukan perbuatan dosa. Naudzubillahi min dzalik. Yang mulutnya akan merasa berat untuk menjawab. Dia nggak kenal gambaran yang disodorkan oleh Allah. Saya nggak kenal siapa itu ya Allah. Wis langsung dibentung oleh malaikat. Naudzubillah ini hal-hal yang gaib yang perlu kita imani. Ya, yang gaib itu yang nggak kelihatan dengan mata jasmani kita. Adanya kehidupan di alam kubur, adanya nikmat di alam kubur, adanya siksa di alam kubur. Lebih jauh lagi nanti ada hisab, ada setiap manusia akan berjalan menyeberangi Shiratal Mustaqim. Amal kita akan ditimbang mana yang lebih unggul antara kebaikan dan keburukan. Nanti ada haud, telaga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada surga, ada neraka, semuanya itu adalah hak, benar, dan pasti akan terjadi. Oh iya. Tes 1, 2, 3 dicoba. Tes 1, 2. Semuanya itu yang gaib, yang gaib itu hak, benar. Jadi pada dikula sampean di manusia mati, di asal mati dikubur wis pragat. Ya, tidak ada kehidupan lagi. Justru kehidupan yang abadi adalah kehidupan setelah dunia abadi. Kalau dunia mau hidup bulu, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, kalau kita tidak
awal-awal meninggalkan dunia, ya maka dunia yang akan meninggalkan kita. Jadi ruh yang akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ruh ini perlu dijaga. Ya, jangan sampai ketika ruh kita kembali menghadap Allah dalam keadaan kosong daripada ibadah kepada Allah. Na'udzubillah, laka ganjaran puasa, laka ganjaran sholat, laka ganjaran haji, kosong. Ya, maka jaga ruh ini sekiranya kembali kepada Allah dalam keadaan full, penuh dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Lalu wasulusun li nafsih, dan yang kembali kepada dirinya bahwa rajiun lillahi ta'ala, ruhnya akan kembali kepada Allah. Wa amma ma huwa li nafsihi fa'amaluhu, dan adapun yang untuk dirinya sendiri adalah apa? Amalnya, baik itu amal soleh ataupun amal toleh, baik itu amal yang bagus ataupun amal yang buruk. Ini amal perbuatan kita kembali untuk kita, bukan untuk Allah. Wajib kula ngaji unggal dina, ya ngenakaken Gusti Allah beli, ya kula ki sedekah unggal dina ngenakaken wong larat beli. Justru amal-amal tersebut yang kita lakukan manfaatnya kembali untuk diri kita sendiri. Udah sampean rajin ngaji, manfaatnya untuk kita sedekah, manfaatnya untuk kita sholat, manfaatnya untuk kita. Sebaliknya, mereka yang melakukan dosa, melakukan maksiat, melakukan kesalahan juga akan kembali untuk diri mereka sendiri. Si unggal dinamain togel, unggal dinamain judi online, unggal dinamain mabuk-mabukan, ya wis. Ya, mereka akan mendapatkan hasilnya sesuai dengan apa yang dilakukan ketika hidup di alam dunia. Ya, kalau amal soleh, amal kebaikan, repot untuk mendapatkan amaliyah yang diterima oleh Allah. Karena ada syaratnya. Apa syaratnya? Syaratnya adalah ikhlas semata-mata karena Allah. Beda dengan amal keburukan. Amal keburukan ikhlas beli ikhlas angger, ya pasti akan dicatat dosa oleh Allah Subhanahu. Oh mabuk-mabukan, ikhlas bisa mabuk. Ikhlas pisan, bagian sira beli ikhlas angger, dosanya beli ketinggalan. Main judi ditambah ikhlas tapi ya enggak butuh ikhlas. Nah, ya, segala macam keburukan, segala macam perbuatan dosa itu enggak pandang bulu, pasti akan dicatat oleh Allah Subhanahu. Nah, beda dengan amal-amal kebaikan. Ketika kita mengharapkan amal kebaikan kita diterima oleh Allah, maka usahakan amal kita ini harus ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan karena yang lainnya. Nah, sehingga kita ini diperintah oleh Nabi untuk memperbanyak amal-amal kebaikan. Kenapa? Karena supaya ya ada amal kebaikan yang nyantol, supaya ada amal kebaikan yang mungkin ikhlas semata-mata karena Allah, lalu amal tersebut bisa mendapatkan ridho, menyelamatkan kita dunia sampai akhirat. Imam Ghazali itu masuk ke dalam surganya bukan karena puasa, bukan karena sholat, bukan karena karangan kitabnya yang banyak. Ya karena apa? Karena kasih sayangnya terhadap seekor lalat. Ya, kita memberikan kasih sayang kepada lalat, wah ini kayaknya ikhlas banget. Ya, anak kucing kecemplung ya diangkat. Apa yang kita harapkan? Pengen pujian si wong sejin kaya beli. Apa paling pengen imbalan kaya orang. Ya wis asal ngangkat kucing belas, yang penting selamat, orang lelep.
Ya, nggak ada harapan. Wah, ini lebih dekat kepada keikhlasan. Ya, lagi turu anak lamuk. Ya, Islam bisa ditepak lah. Itu jurnal belas sekali-kali kembali lamuk. Ya, sedekah di lamuk. Aja nih wong bae sedekah tuh. Ya, ini bisa jadi ikhlas banget ini. Ya, bisa jadi menjadi amalia yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Imam Ahmad juga demikian. Dikatakan masuk surganya itu bukan karena yang lainnya, merupakan karena apa? Ketika beliau berjalan di lorong jalan-jalan kota Baghdad, beliau mendapati seekor kucing dalam keadaan kedinginan. Mati sih. Ya, kelas temen kucing mati sih. Terus kucingnya jomblo. Ya, lama batu rek. Ya, wong jomblo menengir kan? Jomblo apa? Ya, mudah-mudahan kaki kayu. Amin ya robbal. Jomblo apa? Apa belum jomblo? Oh iya. Akhirnya apa? Saking merasa diangkat kucingnya, ditaruh, digendong, ya. Digendong, kemudian ditaruh di mana? Ditempelkan sama pakaiannya yang terbuat dari kain wol, sehingga si wol ngatisi dagingnya hangat. Gara-gara itu sehingga beliau mendapat ampunan dari Allah, masuk ke dalam surga Allah Subhanahu. Kalau sampean kan beli makanan, anak kucing dijolong iwak, bakal beli di Serampang. Iya. Sekali-kali jorna konon enggak. Ya. Nah iya, kita mau pindah untuk larang-larang, boleh diambil-ambil lalu di gondol kucing, glodok kan. Nemu watu, sampang dari watu. Ya, mudah-mudahan kita bisa mengamalkan amalan yang kecil-kecil seperti itu. Ya, karena kita kata Nabi ini nggak boleh menyepelekan amal sekecil apapun. Kenapa? Karena bisa jadi di situ ada ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Nah, jadi butuh ikhlas untuk amal kebaikan kita diterima oleh Allah. Ikhlas pun macam-macam derajatnya. Derajat yang pertama, orang yang ikhlas itu ketika beramal tidak mengharapkan apa-apa. Aja mani ngarepaken pujian sing wong sejen, ngarepaken balesan sing wong sejen, ngarepaken pahala, ngarepaken surga bae beli. Wah, ini ikhlas nomor 1 ini. Ya, wis ibadah ya asal ibadah. Orang kepikiran pengen supaya ibadah mancing surga. Orang kepikiran supaya pengen ibadah itu pahalanya berlipat ganda. Laka kepikiran, laka jalukan. Ya, waya sholat, waya ibadah, waya ngaji, wis. Urusan ganjaran, urusan surga, urusan neraka boleh diurusi. Sing penting oli ridhone Gusti Allah. Udah sampean mau mana terbeli? Orang. Ya, kalau sampai ngaji ya mudah-mudahan supaya oleh rahmatnya Gusti Allah. Kalau sampai ngaji ya mudah-mudahan utang-utangnya kagak lunas. Kalau sampai ngaji ya mudah-mudahan pun ya berarti durung hebat. Ya, bakal masih akeh embel-embel ya durung hebat ikhlas. Ya, bakal sing hebat wis lah. Kalau sampai ngaji tujuannya satu, mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibtigha'u mardhatillah. Lalu kedudukan yang kedua, masih dikatakan orang yang ikhlas seperti apa? Ibtigha'u al-ajr, mengharapkan pahala, mengharapkan surga. Ya, kalau sampai ngaji ya supaya ganjarannya akeh. Ya, supaya engkau ditimbang amal kebaikannya lebih unggul. Ya, ini masih termasuk ikhlas. Tapi level yang kedua tadi. Ya, adapun level yang ketiga masih ikhlas. Apa itu? Dia beribadah harapannya supaya selamat dari siksa neraka. Sholatlah supaya engkau di akhirat selamat beli disiksa. Ini juga masih termasuk ikhlas. Alhamdulillah.
tinggal kita menilai diri kita ini masuk ikhlasnya di yang mana ini. Apakah level pertama, apakah kedua, apakah ketiga. Ya mudah-mudahan semakin hari semakin bertambah iman Islam kita, semakin bisa beribadah dalam keadaan ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wa amma ma huwa lidun fajismu. Adapun bagian yang ketiga yang untuk cacing-cacing yang berada di bawah tanah, apa itu? Adalah jismuhu, jasmaninya. Ya, orang kalau sudah mati meninggal dunia, ruhnya berurusan dengan Allah, amalnya berurusan dengan dirinya, kemudian jasmaninya ini berurusan dengan siapa? Cacing. Sehingga dikatakan di dalam kitab Da'waul Akhbar itu orang kalau sudah mati 1 minggu 7 hari ini proses pembusukan. Ya, anak kan mau mati beli ketangguhan sedina rombina, terus ketemu bengkak, ya tak beli. Seminggu ini proses pembusukan berada di alam kubur ini. Bengkak. Ya, 40 hari pecah perutnya. Ya, bengkak wis tambah gede, wis dinampung, wis pecah. Wetenge pecah, ndase pecah. Wis kebayang dulu. Wis pecah ngono lho. Ya, wayang aromane. Wayang aromane. Mampu Ja'farun mau misi kalah apa? Nah, pecah. Kalau sudah 100 hari, maka sudah habis dagingnya. Dimakan siapa? Makan cacing-cacing tanah. Ya, mulai wong wadon sing ayu-ayu, sing bodine masya Allah aja bangga. Ya angger bae, engko oli dapat dari bagiannya cacing. Ya, bagian ayu sepira ayu nih, ganteng sepira ganteng nih, wangi sepira wangi angger bae dari bagiannya cacing. Nah, kecuali ada 3 golongan. Walaupun sudah mati, sudah masuk ke alam kubur, dikatakan jasadnya itu utuh. Oh ya, pengen beli? Wis mati tapi jasadnya utuh. Cacing beli doyan. Ya, utuh jasadnya. Dan ini banyak kejadian ulama-ulama kita mau dibongkar, dipindahkan, wah disidak. Kenapa? Masih utuh. Ya, Sayyid Muhammad ibn Alawi al-Maliki itu, ya, imamnya Ahlus Sunnah zaman kemarin itu, ketika mau dipindah, jadi jasadnya masih utuh, baunya wangi semerbak, tutup lagi. Ini ada orang-orang yang seperti itu ada, termasuk jasad Anbiya wal Mursalin, jasad Aulia. Nah, kalau jasad kita ingin utuh, ada caranya. Ya, termasuk 3 golongan. Golongan yang pertama siapa? Mereka hafidul Quran. Kalau sudah hafal Al-Quran, ya mudah-mudahan sing cilik-cilik waktunya masih panjang, ya bisa menghafalkan Al-Quran sampai 30 juz. Amin ya rabbal alamin. Jadi enak bis mati mancing kuburan jasadnya utuh. Itu yang pertama, orang yang menghafal Al-Quran. Waduh, di 30 juz. Aduh, teman, bapak kula sampai wis tua. Ya usahanya sing dipikirakan. Mikirakan luru duit, mikirakan rapi, mikirakan anak, ya, mikirakan pilpres kapan gantine. Nasib mungkin baik, usahanya sing dipikirakan. Ya, sehingga buat menghafal susah. Angel mau hafal. Ya. Akan utang. Maka ada dikatakan orang yang hafal surat Al-Mulk. Ya, surat Al-Mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in. Sampai akhir, kalau hafal surat tersebut, insya Allah mati jasadnya utuh. Kemudian siapa lagi? Termasuk orang yang mampu bersabar. Jadi ece sabar, orang duit sabar, ya, ini gampang ngamukan. Orang gampang emosi, orang gampang darah
darah tinggi. Nah, itu termasuk juga orang-orang yang nanti jasadnya utuh. Ya, mereka anbiya wal mursalin, auliya was solihin, ulama yang mengamalkan ilmunya, mereka insya Allah jasadnya utuh. Nah, kemudian ada lagi yang jasadnya utuh ketika meninggal dunia itu adalah orang yang mudawamah alal wudu, menjaga wudu. Jadi menjaga wudu itu bukan harus tidak boleh batal, boleh batal. Tapi setelah itu wudu lagi. Ya, habis sholat misalkan masih punya wudu, ya batal wudu lagi, batal wudu lagi. Ya, ini namanya orang yang menjaga dirinya senantiasa punya wudu, senantiasa dirinya suci karena wudu. Lah dia pula bakal wis wudu sering diduil-duil ning laki pripun. Wis meneng agak, udah wudu wis duil-duil maning. Ya bakal terlanjur diduil ya dilanjutkan. Ya boleh kena nolak, dosa malah. Ya, malah dosa. Kita wis wudu aja duil-duil, aja mohon, bakal wis duil ya dilanjutkan dikit. Bakal wis pragat wudu maning. Ya, maka 3 golongan itulah, ya, hafal Quran, menjaga wudu, dan orang-orang yang sabar, serta orang yang hafal surat Al-Mulk, insya Allah jasadnya utuh ketika meninggal dunia. Jadi kalau sampai nanti bisa dulu. Ya, si pertama hafal Quran kayak angel ya. Angel lewat waktu mereka. Sehingga ngapalakan duit, ngapalakan pemasukan itu bisa. Ya. Atau yang kedua, nggak bisa yang pertama, ada cara yang kedua. Apa itu? Menjaga wudu. Ambil apa gampang? Angel. Apa namanya? Doyan duit lah. Kamu sing doyan ngentut bagus. Iya, bakal jaga di atis, giliran jaga di atis, ya wis. Iki yang menang banyak. Kucing putih. Ya. Sing pertama angel, sing keloro angel, ya. Sing ketelu sabar, bisa nih sabar. Maning. Tambah angel maning. Apa maning bakal lagi orang duit buru-buru sabar, esok-esok gelendang. Bisa. Ya, cerita mana gelendang, cerita mene gelendang, cerita nih Ustaz Muhib gelendang. Ya Ustaznya tambah puyeng. Ya maklum kan, maklum kebanyakan manusia Pak Ustaz kan yang Ustaz itu nggak wasing puyeng. Biasa yang orang wis aman. Jarang ketemu Ustaz gawa duit, gawa udun, gawa amplop, gawa kabar-kabar sing bagus itu jarang. Ya kecuali Pak Aus disundul nempel. Pak Aus disenggol, disindir nempel. Sing ape ya wis tak aku gawa masalah. Ya, tadribin begini dagangan dilaris-laris coba jalur kemana, jalur apalane. Nah, tadribin begini keluarga kita ribut baik. Ya duwe rapiki, duwe ngecakrak, pegel lehak kene. Coba nasihataken enggak? Ah, wis gawane sing kuwet-kuwet. Ya Ustaz tambah puyeng. Olahnya ke Ustaz jarang nasi lemuk imam kering kan? Ya, semuslimin kering, Islam kering ya. Nah, kering kabeh. Tapi ya mudah-mudahan barokah dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Itu ya. Wa amama walidul fajismuhu, yang bagian cacing adalah jasmaninya, bahwa makuludul jasmani kita menjadi makanan cacing. Ya wis, nggak perlu kita membanggakan diri kita, gantenglah, gagahlah, ajulah, ya, karena semuanya itu kembali kepada cacing. Ya, yang kembali kepada Allah ruhnya. Ya, kalau jasadnya kembali kepada cacing. Kalau amalnya kembali kepada diri kita, amal baik, amal manfaat, maka kita yang akan merasakan kebaikan kemanfaatannya. Amal buruk, ya juga akan kembali kepada kita. Kita yang akan merasakan
buruknya amal tersebut. Naudzubillahi min dzalik. Wal maqalatu sabi'a wa salasun, dan maqalah yang ke-37, anna Ali karamallahu wajhah, dari sahabat Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah wa radhiyallahu anhu, annahu qala, bahwasanya beliau berkata, salasun yazidna fil hifdz, ada 3 perkara yazidna fil hifdz yang bisa menambah hafalan, yang bisa memperkuat hafalan fiqh yang ada pada otak. Wa yudhibanal bulgham, dan dapat menghilangkan bulgham. Bulgham itu dahak. Wa huwa ahadut tabai al-arba'ah. Bulgham itu salah satu tabiat yang ada pada manusia yang 4. Wahya apa itu? Yang pertama bulgham. Bulgham itu dahak liur. Orang kalau kebanyakan dahak itu cerdasnya lambat, ya, suwe pintere, ya, sebagaimana dalam kitab taklim muta'alim itu, ya itu, ya, caranya menghilangkan dahak itu apa? Kalau di dalam kitab taklim muta'alim itu dengan makan kispis, ya, makan sing kecut-kecut, sehingga menjadi apa? Dahaknya encer, kemudian mudah untuk dikeluarkan. Karena dahak ini memperlambat hafalan, memperlambat kecerdasan. Nah, itu 4 perkara ada pada manusia ini. Pertama dahak, kedua kemudian darah, kemudian sauda cairan hitam, wasofron cairan yang kuning. Kata sahabat Ali bin Abi Thalib, 3 perkara yang dapat menguatkan hafalan. Apa itu? Yang pertama as-siwak, menggunakan siwak. Duit beli siwak. Minggu mah duit. Sing beli duit tuku di kios di ya. Ya. Tuku ning siapa ini? Siapa ini? Ubaidillah. Pesan ning Ustaz. Dikasih gampang-gampang. Ya, karena siwak itu gampang-gampang angel. Kadang-kadang pengen siwakan sedina rong dina hilang siwaknya. Iya, beda bayi udut mendi bae udut ku ketinggalan. Udut ku mendi ku ketinggalan. Iya, beli ketinggalan. Udut HP iki wis penyakit. Pemain HP. Harapan lu nggak HP ketinggalan balik maning. Ya, HP itu arahnya setan gepeng gitu. Iya, akeh ganggune daripada manfaatnya. Setan gepeng lagi HP. Ya, pertama siwak. Siwak itu termasuk sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sangat dianjurkan menggunakan siwak ketika mau sholat, ketika bangun tidur, ya, kemudian ketika apa lagi itu? Pengen sholat, bangun tidur, ya, ketika wudhu, ketika baca Quran, ketika beribadah disunahkan siwak. Ya, indal qiyam, inda tabghiril fam, wa inda pemani kasiji. Uklalen, gara-gara setan gepeng. Apa kata? Dalam. Ya, ketika mau sholat sangat dianjurkan untuk menggunakan siwak. 2 rakaat sholat kita menggunakan siwak lebih baik daripada 70 rakaat tanpa siwak. Boleh nanti sholatnya 2 rakaat, tapi derajatnya sama dengan 70. Aku naranya mau pinter. Aku sukiki dulu siwak. Ya, beli buat tukun jaluk di Abobram. Anak kayak jambu. Gunaranya wong pinter ku, bisnis akhirat ku ngono. Ya, gerakannya sedikit tapi oli akeh. Ya, gunaranya bisnis akhirat. Ya, gerakannya sedikit tapi oli akeh. Siwak. Ya, kemudian orang yang senantiasa bersiwak, insya Allah akhir hayatnya mudah. Ya, ketika mati
ketika gharghar, ketika apa jika na'aranega naza, maka insya Allah mudah untuk bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Amin ya rabbal. Wah, banyak utamanya, menguatkan gigi, termasuk memutihkan gigi. Ya, gusi jadi kuat. Ini siwak. Ya, ketika rohnya dicabut, amoh prol dilarang maning, mati mesem. Amin ya rabbal alamin. Pengen mati mesem? Coba dijawab, pengen beli mati mesem? Malah mati. Oh, belum ada mati. Ya kabeh kagak mati loh. Toli masyarakat urip bae. Saka pegel jauh di alam dunia. Pegel. Dia hutang ya. Iya, usaha utangnya berangkat-berangkat, bensin naik bae, beras naik bae, puyang urip di alam dunia. Makanya ulama-ulama kita itu hidup di alam dunia itu puyang. Enaknya bakal pengibadah tahajud, munajat, balik Gusti Allah enak. Bakal wis pragat, tahajud, pragat, munajat, puyang urip di alam dunia. Delong wong pun mongkono, delong wong kan mengkene wah wis ana wis diurus puyang. Ya dunia hamun. Nah, 3 perkara. Yang pertama siwak. Siwak termasuk bisa menguatkan hafalan. Isi cilik-cilik sing masih pada belajar ilmu agama, sing pada ngapalaken juz amma, ngapalaken Al-Qur'an, jangan lupa memakai siwak. Hitung deh, baca pira. Ya, hitung ada baca pira apa dikirim. Bisnis lo. Patungan kau tegelan. Ya, supaya encer. Ya, dahaknya encer, dahaknya bisa keluar sehingga otaknya cerdas. Iya, udah sampean baca ilmu, luru ilmu, pedate orang diamalkan, harus pernah gua apa ilmunya? Ya, insya Allah kita amalkan. Nah, kemudian yang kedua wasaum, berpuasa. Baik itu puasa wajib ataupun puasa sunnah. Puasa ini gawe otak cerdas. Ya, siapa sing apalane beli apal-apal puasa. Senin puasa, Kamis puasa. Ya syukur-syukur puasa unggal dina. Ya, bagi penuntut ilmu puasa unggal dina itu bukan sesuatu yang aneh. Ya, wajar dan biasa itu. Ya, puasa Nabi Allah Daud. Ya, dinakin puasa sugiki buka, puasa paling sugiki buka, puasa paling sugiki buka. Itu amalan-amalan yang biasa yang dilakukan oleh santri. Ya, puasa bisa mencerdaskan otak. Wa qiraatul Quran, dan juga yang ketiga yang bisa mencerdaskan otak, menguatkan hafalan adalah banyak-banyak membaca Al-Qur'an. Dan alhamdulillah sebelum kita mengkaji ini kitab, ya kita bersama-sama membaca Al-Qur'an. Ya, manfaatnya banyak, termasuk mencerdaskan akal pikiran. Ya, adapun manfaat-manfaat itu sudah gak usah kita harapkan lagi. Yang kita harapkan satu saja, mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi ya, untuk pengetahuan dan untuk penyemangat, kadang-kadang pula sampean ini ya kudu dipai iming-iming. Ya, maca Quran ganjarannya mengkenen, maca Quran faedahnya mengkenen, ibadah mengkenen, ya orien kone mengkenen. Supaya apa? Supaya ada kemauan. Ya kan, ada baru wong gawe, istilah penggawe ning kita sedina tak bayar 300. Nah, kira-kira semangat tak boleh? Semangat. Apa wani bayarannya unggal dina tak bayar 500.000. Semangat boleh bu? Semangat. Menggawainya apa? Nguras laut. Nah, harus melorot maning semangat. Ya kadang-kadang kudu dipayu iming-iming supaya semangat. Ya makanya ada kitab-kitab itu fadhailul amal. Ya, keutamaan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya tumbuh semangat dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi
Jadi 3 perkara yang bisa mencerdaskan otak, yang bisa menguatkan hafalan. Yang pertama siwak, yang kedua berpuasa, dan yang ketiga banyak membaca Al-Quran. Aja bapak bulan puasa baik baca Al-Quran tuh. Sejene bulan puasa Al-Quran sampai bulukan. Arban baca Al-Quran dikepas-kepas sedikit tebu dulu. Nah ya. Tapi bapak bulan puasa unggal dina solot baca Al-Quran. Pragat bulan puasa pragat maning baca Al-Quran. Anda bisa selamat ya alhamdulillah. Sebelum pengajian diajarkan bersama-sama membaca Al-Quran. Supaya kula sampeyan kabeh semangat solot baca Al-Quran. Karena kelak Al-Quran bisa memberikan pertolongan, memberikan syafaat bagi mereka yang gemar membaca Al-Quran. Nah, usahakan setiap hari jangan sampai lewat kita untuk membaca Al-Quran. Ya beli buat sejus lembar, tapi istiqomah. Ya amalan yang bagus, yang baik itu sedikit tapi istiqomah. Daripada amalannya banyak tapi sedina rongdina raga hatam. Ya, sholat tahajud. Wah, pengen sholat tahajud. Malam pertama nggak tanggung-tanggung. 50 rakaat sholat tahajud. Ya. Malam kedua kawanan. Wah, berarti ini nuruti hawa nafsu ini. Ya, nuruti hawa nafsu. Ya, ibadahnya karena hawa nafsu. Ya, melas wong nembe tahajud langsung 50 rakaat. Ya wis ngapoki kuntuarane. Wong nembe belajar ngaji, ya tapi ngajine 2 jam, 3 jam, 4 jam, 5 hari ya suwe-suwe layu wonge. Ya, bliki jam. Ya. Kami doang ya. Ayo beli iya, ngapo itu kan gini ngaji mungkin ini sulit. Nah, sehingga kalau kita mau beribadah, nah, lihat kadar kita ini seperti apa, jiwa kita, kekuatan kita ini seberapa. Jangan menuruti hawa nafsu. Ya, karena hawa nafsu kalau dituruti itu akhirnya penyesalan. Ya akhirnya penyesalan. Tapi ya lihat, yang penting istiqomah walaupun sedikit. Orang baru mau tahajud ya cukup 2 rakaat cukup. Ya 2 rakaat cukup. Besok bangun lagi 2 rakaat. Wis sugiki tangi maning 2 rakaat cukup terus. Kalau sudah istiqomah 2 rakaat setiap hari gak pernah bolong. Mau ditambah, tambah silahkan. Ayo, aja pertama nih, saya rakaat sedikit kawanan. Enggak beda kami maning 30 rakaat sedikit kawanan maning. Wah, ya kinarannya tuntutan gini. Ayo, turuti hawa nafsu. Sehingga hawa nafsu ini ya sama. Ibarat apa? Ibarat kita punya kendaraan ini, punya motor, punya mobil. Ya pemakaiannya juga jangan diforsil. Ya kita 2 motor, 2 mobil dinggo terus-terusan servisnya beli. Ya beli pernah mati mesin mobil, mesin motor. Ya wis suwe-suwe mobilnya, motornya bobrok. Kita beli. Iya. Kemana belok servis, belok ganti wali bobrok urusannya. Ya kita punya jiwa, punya raga juga sama. Ya, jangan diforsil. Pengen tahajud langsung 50 rakaat. Pengen apa maning sholat witir langsung wow wis pirang-pirang. Akhirnya bobrok. Ya awake bobrok, urusannya keteteran. Ya rusak segala-galanya. Sebab apa? Karena kita belum terbiasa. Sehingga dimulai dari sedikit. Kalau sudah istiqomah mau ditambah silakan. Ya, sudah terbiasa 2 rakaat tahajud, mau ditambah silakan. Ya 6 rakaat atau 10 rakaat.
Sudah terbiasa 10 rakaat, mau ditambah dengan amalia yang lainnya, silahkan. Ya, sehingga kebiasaannya itu tidak tertinggal. Yang ada ditambah dengan amal ibadah yang lain. Amin ya rabbal alamin. Karena modal, ya, tenaga kita modal, jasmani kita ini adalah modal. Modal apa? Modal untuk ibadah. Jadi dijaga, jasmani kita dijaga. Waktunya tidur, waktunya istirahat, waktunya ibadah. Jangan terus-terusan pengen melekan gelah unggal bumi. Ya, beli turu unggal bumi supaya dari apa? Dari badukun. Aja. Ya. Uyang. Iya, melek wae akhirnya sugiki wae kerja bolos. Melek wae akhirnya sugiki wae nyawa dimangkat. Rusak kabeh urusane. Naudzubillah min. Wae turu, wae istirahat, wae kerja ku enak. Wis aja digawe puyeng urip ning alam dunia go. Ya, dilakoni, disyukuri, disabari, dinikmati, alhamdulillah. Wis pokoknya enak. Ya aja sing buat aja sing puyeng-puyeng. Lain wal maqalah tsamina wa salasun, dan maqalah yang ke-38. Wis begini, lanjut boleh? Lanjut. Gimana ya? Gua enak temen, sampean di pegel bulan, ngecaprak dari pegel. Oh iya. An-Qabil Ahbar dari Ka'abal Ahbar, ay malja'il ulama minal Yahud, ya, rujukan ulama dari golongan Yahudi. Aslama fi zaman Sayyidina Umar bin Khattab. Ka'bul Ahbar ini masuk ke dalam agama Islam pada zamannya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Al-husnu lil mu'minin minasyaiton salasud. Al-husun, benteng lil mu'minin bagi orang yang beriman, minasyaiton, ya, agar jauh dari syaitan, selamat dari syaitan. Salasun, ada 3. Ya, jadi benteng agar kita selamat terhindar dari syaitan ada 3. Minal hisal ay allati tamna al mu'minin wa tahfazuhum minasyaitan salas. Ya, benteng agar kula sampean diselamatkan dari syaitan, dijauhkan dari syaitan, diselamatkan dari bisikan-bisikan setan. Itu ada 3. Yang pertama wal hisnu, dan benteng huwal makanul murtafi. Apa itu benteng? Benteng itu ada yang mengatakan al makanul murtafi alladhi yamna'ul adu. Benteng itu tempat yang tinggi yang bisa mencegah dari musuh. Wal hisnu aidan asilah kama bil asas. Dan benteng ada yang mengatakan pedang. Ya, pedang itu bisa dijadikan benteng. Akan tetapi yang dimaksud oleh Ka'bul Ahbar, 3 benteng bagi orang yang beriman agar selamat dari syaitan, 3 perkara. Yang pertama apa? Al-masjid. Yang pertama masjid. Baitun min buyutillah, rumah daripada rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa masjid? Li'annahu mahallu dzakirina wal malaikah. Karena masjid itu adalah tempat orang-orang yang ingat kepada Allah dan tempatnya malaikat. Sehingga kalau kita berada di dalam masjid, kita akan selamat dari bujuk rayu syaitan. Barang zaman segini bocah cilik dolanan ning masjid dumbangi. Akhirnya kepengen mancing masjid beli yang monggalah bukan dumbangi ning wakan di malam. Beda dengan zaman dahulu. Kecil-kecilnya kita pada zaman dahulu ya wis dolanan ning masjid, kegiatan ning masjid, ngaji ning masjid, tidak jauh dari masjid, dari musola.
Nah, sehingga tumbuh dewasa senang sama majelis ilmu, senang memakmurkan masjid. Tapi sing awit cilik wis dumbangi, wis ngapoki sekali majing masjid dumbangi ya wis. Alamat ya, engkau masjid bakalan sepi. Nah, sekarang masjid-masjid ini sudah sepi. Ya, ada satu masjid kalau zaman dahulu ada namanya remaja masjid. Setiap tahun ada peringatan Maulid, setiap tahun ada peringatan Isra Mi'raj. Nah, sekarang berhubung remajinya sudah bubar, peringatannya juga bubar. Anak-anak aki-aki, wong tua-tua, ya adzan baik ditutup kadang-kadang. Ya kan? Untuk mengadakan acara-acara siar-siar seperti itu ya akhir beliau nih wong tua cukup dukung, maka anak yang didukung ya bakal apa ya berhubung remaji putra putri nih wong nome pada langka ya wis acara muludane pere rajabane pere ngambil bubar wis sepi. Jadi masjidku 5 waktu berbayar sholat sampai adzan. Ya, laka kegiatan pengajian, laka marhabanan, laka segala-gala. Naudzubillah ini perlu digalakkan lagi masjid itu. Ya perlu diramaikan. Nah, masjid yang pertama, masjid itu benteng bagi orang-orang yang beriman supaya selamat daripada bisikan syaitan, selamat daripada iblis. Yang kedua, wa dzikrullahi hisnun, dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala adalah benteng. Ya, zikir kepada Allah adalah benteng. La siyama la haula wala quwata illa billah. Terutama zikir yang berbunyi la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ini kalau kita ingin selamat dari syaitan, maka perbanyak la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Fa inna syaitana yanqabidu ay yakhtafi wa yata'akhkhar idza sami'a dzikrallahi ta'ala. Maka sesungguhnya syaitan itu akan bersembunyi, akan mundur, akan lari kocar-kacir ketika mendengar zikir Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulanya kan sudah sampai aja kumpul, baca apa? Salawatan, ya baca tahlilan, baca pemaning, baca segala macam zikir kepada Allah. Ya wis setanku bubar kabeh. Ya, sing ngajak nyolong, sing ngajak main judi, sing ngajak mabok-mabokan ning kono wis langka niat langka. Ya, dan tidak mungkin terjadi di tempat seperti itu. Ya, karena setannya bubar kabeh. Nah, kemudian apalagi yang ketiga yang merupakan benteng bagi orang yang beriman adalah qiraatul Quran hisnun. Ya, termasuk pembacaan Al-Quran itu adalah benteng bagi orang yang beriman. La siyama ayatul kursi kama huwa mujarrab. Apalagi ayat-ayat Al-Quran yang dibaca adalah ayat kursi. Ya. Sehingga syaitan akan lari kocar-kacir ketika mendengarkan ayat kursi dibacakan. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man alladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Apa dia? Ayat-ayat sering nanggung setan gua. Oh, bukan setan masih anggap kursi nih jadi selawatakan. Ya kadang-kadang, oh di keranjingan,
Ya dibacaikin angger beli betul-betul, dibacaikin angger beli betul-betul. Ayat kursi, wala kualik ayat kursi, angger beli betul-betul kecaprak ke setannya. Iya, wong kanjingan kan? Iya. Ya diundang nak beberapa setannya baru dibayu. Ya. Ya, mulanya aja kakek ngelamun. Ya, ngelamun bikin negara raya. Ya, ngelamun bikin dermayu bikin waduh kayak bupati kan. Terus aja kakek ngelamun. Wong kakek ngelamun pikirannya kosong, akhirnya dianjingi setan. Ya, dianjingi setan. Nah, bos dianjingi setan ya kadang-kadang ambil betul nih. Dia betul suatu saat maning naudzubillah min yaitu 3 benteng bagi orang yang beriman. Yang pertama masjid, ya cintai masjid, ramaikan masjid, jaga masjid. Ya kalau sholat berjamaah usahakan di masjid, di musola dan tempat-tempat yang lainnya. Kedua, zikir kepada Allah. Zikir bukan hanya la haula wala quwata illa, termasuk la ilaha illallah. Ketika kita menyebut la ilaha illallah, arsy Allah itu goncang. Arsy Allah goncang. Sehingga Allah bertanya, kenapa? Aku ini gak mau diam wahai Allah sebelum engkau mengampuni dosa-dosa yang mengucap la ilaha illallah. Ya, afdalu dzikri la ilaha illallah. Sebaik-baik zikir adalah la ilaha illallah. Salawat, istighfar, apapun lah, yang penting zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan baca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya, baca setiap hari 100 kali. Insya Allah rezeki kita dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Istighfar juga demikian. Baca minimal 100 kali Astaghfirullahaladzim. Salawat juga demikian, minimal baca 100 kali. Syukur-syukur bacanya 1000 kali setiap hari. Ya, insya Allah rezeki kita dilapangkan, urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Itu saja, mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita minta kepada Allah, mudah-mudahan yang sakit di antara kita Allah berikan kesembuhan. Mudah-mudahan yang sempit rezeki Allah lapangkan rezekinya. Mudah-mudahan yang dalam urusan Allah berikan jalan keluarnya. Dan mudah-mudahan kita semua selalu diberkahi oleh Allah. Keluarga kita diberkahi, urusan kita diberkahi, rezeki kita diberkahi, keturunan kita Allah berikan keturunan yang soleh solehah, yang taat kepada Allah dan Rasulnya, yang bakti kepada kedua orang tua, kepada agama, nusa dan bangsa. Dan kelak mudah-mudahan kita semua panjang umur, sehat afiat untuk ibadah, dan matinya dalam keadaan husnul khotimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khotimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khotimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khotimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khotimah. Rabbi banfa'na bibarakatihim wa habibna husna bihurmatihim wa aminna bi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Allahumma atina yawmal qiyamah syafa'atan nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam yawma la syafa'ata illa syafa'atuh, wa adillana tahta dhillika yawma la dhilla illa dhilluk, wa bayyid wujuhana yawma tabyadu wujuh wa taswadu wujuh, wa ijma' bainana wa baina habibika sayyidina Muhammad
sallallahu alaihi wasallam fi darin na'im wa adkhilna min ibadika salihin bi rahmatika ya arhamar rahimin wa karamika ya akramal akramin wa sallallahu ta'ala ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin wa ila hadratin nabi al-fatihah. Ar-Rahman-Ar-Rahim Maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saja Quran dan lainnya mohon bermaaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.